Para penjudi mencoba kabur saat polisi menggerebek mereka di rumah yang berada di wilayah Gres, Labuan Haji, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Setidaknya puluhan orang ditangkap. Mereka berjudi online, judi bola, remi, domino, dan judi dadu. Dari puluhan orang yang ditangkap, 2 diantaranya telah lama diincar polisi dalam kasus judi online. 14 orang ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Jumlah tersangka judi yang berhasil diungkap seluruhnya 34 orang, yang TO 2 orang, non-TO 32 orang. Keseluruhan 14 tersangka itu sudah ditahan di Polres Lombok Timur. Dari arena judi, polisi menyita uang tunai 6 juta rupiah. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga puasanya berjalan lancar ya. Dan sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi bersama saya Doni Permana. Inilah Cakrawala selengkapnya. Seorang pemilik toko pakaian di Kabupaten Tangerang, Banten menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh pengunjung toko. Akibat peristiwa tersebut, korban tewas dengan luka tikam. Peristiwa tersebut viral di media sosial. Seorang pemilik toko busana di kawasan Jalan Borobudur, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, tewas di depan toko miliknya setelah menjadi korban penikaman yang dilakukan seorang pengunjung toko Senin kemarin. Usai melukai korban, pelaku kabur mengendarai mobil berwarna putih. Namun saat mencoba kabur, pelaku menabrak kendaraan motor sehingga membuat pengguna jalan lainnya berusaha mengadang dan menghentikan pelaku. Pelaku juga sempat mengancam warga yang mencoba menangkapnya. Peristiwa tersebut terekam dalam gambar video amatir yang kemudian viral di media sosial. Aksi penikaman yang dilakukan pelaku membuat geger warga sekitar. Pasalnya, pelaku melakukan aksinya tersebut di saat kondisi lokasi kejadian ramai. Meski pelaku penikaman berhasil kabur dengan kendaraan roda 4 miliknya, tak berselang lama, petugas unit Reskrim Polsek Kelapa II berhasil mengamankan pelaku. ND 43 tahun menikam korban RA 52 tahun karena sakit hati atas ucapan korban. Tersangka pelaku ND mendatangi toko milik korban dan diminta melepas alas kaki. Kemudian keduanya terlibat cekcok mulut dan berujung penikaman dengan senjata tajam. Terjadi percocokan, kemudian cakar-cakaran, lalu pelaku menuju mobilnya mengambil sebuah samurai atau sebuah besi yang bentuknya samurai, kemudian langsung menusuk korban. Kalau motifnya sendiri itu ya? Ya motifnya karena tersinggung dan sakit hati. Usai mengamankan tersangka pelaku, polisi juga mengamankan senjata tajam jenis samurai dan kendaraan roda 4 yang digunakan tersangka saat berusaha kabur usai melakukan penikaman. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, Polairut Polresta Pati, Jawa Tengah menggerebek tempat penyimpanan BBM ilegal. Sebanyak 50 ton BBM jenis solar disita petugas. Satpolairut Polresta Pati, Jawa Tengah menggerebek tempat penimbunan BBM ilegal di wilayah Dukuseti. 50 ton solar dan 1 mobil pickup disita. Pemilik BBM mengaku membeli solar dari sejumlah SPBU kemudian ditampung di rumah yang ia sewa. Rencananya, solar akan dijual ke nelayan dengan harga lebih mahal. Kasus ini berawal dari langkanya solar di wilayah Dukuseti. Saat proses penyelidikan, polisi mencurigai mobil pickup yang membeli solar dalam jumlah banyak di stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN. Polisi kemudian membuntuti mobil tersebut. Modus operandi mereka otomatis dari pickup tersebut mengisikan BBM dari SPBU yang kita duga dari SPBU yang bersubsidi, yang mana ini sudah
keluhan masyarakat nelayan dari desa Banyutowo, Duku Seti khususnya. Berawal dari situ kita langsung menindaklanjuti kaitannya dengan modus pengambilan BBM yang bersubsidi dari SPBN. Ironisnya, penimbunan BBM diotaki oleh seorang pemuda berusia 18 tahun berinisial AS. Selain menangkap pemilik BBM, polisi juga menangkap kernet dan sopir mobil pickup yang digunakan untuk membeli BBM dari sejumlah SPBU. Kita beralih ke berita lainnya. Petugas gabungan dari Polres Kota Sawah Lunto, Polres Kota Solok, dan Polisi Militer POM Lantamal 2 Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat amankan 2 tersangka dugaan pembunuhan warga Nias, Iwan Sutrisman, Telaum Banua yang terjadi pada tahun lalu. Pihak kepolisian dan Lantamal 2 Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat yang dipimpin Laksamana Pertama TNI Syufenri mengungkap kronologis terbunuhnya kasus TNI Al-Iwan Sutrisman Telaum Banua. Pembunuhan tersebut murni penipuan terhadap korban yang diiming-imingi bisa meluluskan menjadi anggota TNI. Kapolres Kota Sawah Lunto AKBP Purwanto menyebutkan, pembunuhan yang terjadi pada 24 Desember 2022 tersebut dilakukan di sebuah kebun pinus kawasan Danau Biru, Kota Sawah Lunto. Iwan Sutrisman saat itu dibawa dari Padang menuju Sawah Lunto bersama tersangka Alpin. Setelah berputar-putar di kawasan Danau Biru, Serda Adan menemukan tempat yang cocok untuk mengeksekusi Iwan, yang saat itu turun dari mobil lantaran ingin buang air kecil. Kemudian Serda Adan mencekik korban dari belakang dan Alpin langsung menghujamkan pisau ke bagian perut dan dada sebanyak 3 kali. Kedua tersangka saat ini masih dalam pemeriksaan intensif di Polres Kota Sawah Lunto. Sedangkan Serda Adan Arian Marshall menjalani pemeriksaan di Markas Polisi Militer Angkatan Laut. Oknum anggota Pomal ini terancam pemecatan dan hukuman mati. Barang bukti yang kita temukan pakaian pakaian daripada almarhum ya, daripada korban saat di TKP. Pakaian loreng ada dan? Pakaian loreng yang dipakai korban nggak ada ya? Nggak ada. Seorang wanita penjaga toko tewas setelah menjadi korban perampokan di kawasan Semambung Gendangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku dalam waktu 6 jam setelah kejadian. Yang 3 juta dari Gonmu, yang 1 juta punya ini dan punya dia, yang 1 juta tadi. Inilah video detik-detik pelaku perampokan sebuah toko di kawasan Semambung Gendangan, Sidoarjo ditangkap polisi. Setelah sempat melarikan diri, pelaku perampokan toko yang menewaskan wanita penjaga toko akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap di tempat kosnya di kawasan Semambung Gendangan, Sidoarjo. Sejumlah uang tunai yang diduga hasil perampokan diamankan dari balik lemari di dalam kamar kos pelaku. Berikut sebuah pisau yang digunakan untuk menakut-nakuti korban. Sebuah motor milik korban juga ikut diamankan polisi. Sejumlah petugas gabungan di berbagai daerah melakukan inspeksi mendadak di SPBU. Sidak dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan SPBU menjelang arus mudik. Di Pemalang, Jawa Tengah, setidaknya ada 2 SPBU yang disidak oleh petugas, yakni SPBU Comal Baru dan SPBU Sirangkang. Petugas meminta pengelola SPBU melakukan tera ulang atau pengukuran bahan bakar berbagai jenis mulai dari solar, pertalite, dan pertamax. Petugas juga melakukan pengecekan mesin SPBU untuk memastikan mesin SPBU berjalan dengan baik. Dari hasil pengecekan, petugas memastikan ketersediaan kadar air dan takaran di kedua SPBU tersebut masih baik. Hal yang sama juga dilakukan petugas gabungan di Blora, Jawa Tengah. Polisi bersama bidang kemeteorologian, Dinas Perindustrian dan Koperasi kembali melakukan sidak di 6 SPBU di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pengecekan dilakukan mulai dari alat ukur hingga segel mesin pompa BBM. Dari hasil sidak tersebut, petugas menemukan kesalahan yang dianggap masih minim dan masih dalam batas kewajaran. Sementara itu, Satreskrim Polres Sumedang menggelar sidak ke sejumlah SPBU di sepanjang jalur mudik wilayah Sumedang, Jawa Barat. Sidak dilakukan untuk memastikan tidak ada SPBU curang yang menjual BBM oplosan. Dari sejumlah SPBU yang diperiksa, tidak ditemukan adanya kecurangan maupun BBM oplosan.
Kepolisian menyebut akan menindak tegas apabila ditemukan kecurangan pada komposisi BBM di SPBU. Pemudik yang melakukan perjalanan pulang kampung lebih awal melalui jalur tol Tangerang-Merak akan mendapatkan diskon tarif tol sebesar 10%. Diskon tarif tol ini diberlakukan untuk mengurangi kemacetan pada puncak arus mudik. Pengelola tol Tangerang Merak PT Marga Mandala Sakti memberikan diskon tarif tol sebesar 10% bagi pemudik yang akan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Diskon tarif hanya berlaku bagi kendaraan golongan 1 atau kendaraan penumpang dengan jarak dari gerbang tol Cikupa hingga gerbang tol Merak, begitu juga dengan sebaliknya. Diskon tarif tol tidak hanya diberikan saat arus mudik, namun juga saat arus balik mulai tanggal 17 April pukul 00 hingga 18 April pukul 24.00. Diskon tarif ini diberikan agar pemudik melakukan perjalanan lebih awal untuk menghindari kepadatan puncak arus mudik juga balik nanti. Asal Tol Tangerang Merak memberikan diskon sebesar 10% selama 4 hari selama periode arus mudik, yaitu tanggal 1 mulai jam 00 sampai dengan jam 24 tanggal 2 April. Kemudian di arus balik kita juga akan melakukan diskon 10% mulai tanggal 17 jam 00 sampai dengan jam 24 tanggal 18 April 2024. Pada arus mudik Lebaran tahun 2024 ini diprediksi akan ada lonjakan pemudik yang hendak menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera dan akan terjadi pada tanggal 4 dan 5 April mendatang. Diperkirakan 30.000 pemudik akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak. Mahalnya harga sembako jelang Lebaran membuat ratusan warga di Magetan, Jawa Timur rela berdesakan di operasi pasar murah yang digelar oleh Kementerian Perdagangan dan Pemprov Jatim. Komoditas sembako yang paling diburu warga adalah beras SPHP yang dijual Rp10.000 per kilogram. Disusul minyak goreng seharga Rp16.000 per liter lebih, kemudian gula pasir dijual Rp16.000 per kilonya, dan juga telur yang dijual Rp24.000 per kilo. Kurang dari 1 jam, seluruh komoditi sembako murah tersebut ludes diborong warga. Mereka berharap agar pasar murah terus digelar oleh pemerintah dan harga sembako bisa diturunkan, karena menjelang Lebaran ini harga sembako masih mahal hingga memicu kenaikan bahan pokok lainnya. Operasi pasar murah ini menyediakan beras SPHP dari Bulog sebanyak 10 ton, 150 kg telur, 700 kg gula pasir, dan puluhan karton minyak goreng kemasan plastik. Sesuai rencana, operasi pasar murah ini akan kembali digelar oleh pemerintah daerah Magetan hingga mendekati Lebaran. Sejumlah perjalanan jarak jauh tujuan Surabaya dan Blitar pada tanggal 6 April habis terjual. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, PT KAI Daop 2 Bandung menambah 76.000 tiket. Sementara di Jakarta, ribuan calon pemudik terus memadati stasiun Pasar Senen. Memasuki H-8 jelang Lebaran, PT KAI Daop 2 Bandung telah menjual 165.000 tiket dari 300.000 tiket yang disediakan pada arus mudik Lebaran tahun ini. Sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh ke wilayah Surabaya dan Blitar pada tanggal 6 hingga 9 April tiket ludes terjual. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Daop 2 Bandung menambah 76.000 tiket mudik Lebaran ke sejumlah daerah seperti Solo, Yogyakarta, hingga Surabaya. Pada H-8 ini ribuan penumpang sudah mulai memadati stasiun Bandung untuk pulang ke kampung halaman. Sementara puncak arus mudik di stasiun Bandung diperkirakan akan terjadi pada 6 April atau Sabtu mendatang. Sementara itu, tercatat untuk hari ini, Daop 1 Jakarta memberangkatkan lebih dari 32.000 pemudik dari stasiun Pasar Senen, Gambir, serta stasiun lainnya di Jakarta. Total ada 77 kereta api yang diberangkatkan hari ini menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Petugas Daop 1 Jakarta menghimbau calon pemudik untuk tiba di stasiun 1 jam sebelum jadwal kereta diberangkatkan. Sejumlah penumpang mengaku sengaja memilih kereta api untuk mudik Lebaran karena selain nyaman dan menghindari kemacetan, jadwal kedatangannya pun bisa diperkirakan. Arus mudik di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali dipenuhi pemudik.
Kali ini sekitar 1.400 lebih penumpang diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. .400 orang lebih pemudik memadati terminal keberangkatan penumpang Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Sebagian besar dari mereka merupakan perantau asal Pulau Jawa yang akan mudik lebaran ke kampung halaman. Para pemudik ini diberangkatkan menggunakan kapal motor laut milik PT Pelni. KM Lawit sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah dan tiba di Pelabuhan Sampit membawa sekitar 100 orang penumpang. KM Lawit diberangkatkan Selasa pukul 11 siang dan diperkirakan tiba di pelabuhan tujuan pada esok Rabu siang. Saat ini masih tersisa 7 keberangkatan kapal dengan tujuan pelabuhan Surabaya dan Semarang. Jelang Idul Fitri, Polres Karawang, Jawa Barat mulai melakukan penutupan 70 titik jalur putar balik di sepanjang jalur Pantura Karawang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan dan juga kecelakaan. Sebanyak 70 dari 78 titik jalur putaran balik mulai dilakukan penutupan oleh pihak kepolisian Polres Karawang, Jawa Barat. Penutupan dimulai dari pintu masuk Karawang, tepatnya wilayah Tanjung Pura, hingga jalur Pantura perbatasan Subang, Karawang. Penutupan putaran balik ini sebagai langkah antisipasi terjadinya kemacetan saat arus mudik. Selama ini, titik-titik kemacetan kerap terjadi akibat kendaraan yang memutar balik. Selain itu, penutupan putaran juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan saat arus mudik. Diketahui, jalur Pantura Karawang masih menjadi andalan pemudik bila terjadi kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya, Doni Permana. Pemirsa, 10 hari terakhir Ramadan dimanfaatkan umat muslim dengan melakukan itikaf di Masjid Raya Habibur Rahman, PT Dirgantara Indonesia Bandung, Jawa Barat. Para jamaah yang berasal dari berbagai daerah bahkan rela mendirikan tenda di pelataran masjid. Beginilah pemandangan di pelataran Masjid Raya Habibur Rahman, PT Dirgantara Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat. Ratusan tenda berwarna-warni sengaja didirikan oleh para jemaah yang hendak itikaf di masa 10 hari terakhir Ramadan. Meski sempat 3 tahun ditiadakan akibat pandemi, para jemaah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini memang sengaja datang membawa keluarga untuk berlomba mendapatkan pahala. Para jemaah memilih itikaf di Masjid Raya Habibur Rahman karena suasananya yang belum mereka temukan di masjid lainnya. Di tempat itikaf yang ada tenda yang bisa bawa anak-anak nyaman tuh belum ada, jadi saya lebih suka di sini, nyempetin di sini tiap tahun. Ini rutin tiap tahun? Alhamdulillah sih rutin. Setiap tahunnya DKM Masjid Habibur Rahman menyediakan 582 titik untuk para jemaah yang akan mendirikan tenda untuk itikaf. Jemaah yang mendirikan tenda tidak dikenakan biaya. Pihak DKM hanya memungut biaya untuk operasional masjid seperti listrik, air, dan kebersihan. Masih seputar dalam bulan suci Ramadan, banyak cara dilakukan untuk menunggu waktu buka puasa. Seperti yang dilakukan oleh warga dan seniman Boyolali, Jawa Tengah, yaitu dengan menggelar wayang kulit padat dan juga buka bersama di tengah jalan dengan beralaskan daun pisang sepanjang 200 meter. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat, selamat berpuasa dan wassalamualaikum. Beginilah suasana ngabuburit yang dilaksanakan oleh Sanggar Sedulur Keluarga Wartoyo Langgeng Nusantara dan juga warga Boyolali, Jawa Tengah, yaitu dengan menggelar pentas wayang kulit padat. Pentas wayang kulit padat tersebut dimainkan oleh Ki Dalang Gondo Wahyoko dengan lakon lahirnya Wisanggeni. Tidak hanya pentas wayang kulit padat, dalam acara tersebut juga diadakan buka bersama di tengah jalan kampung dengan beralaskan daun pisang sepanjang 200 meter. Hal ini menunjukkan kebersamaan antar warga dari berbagai kalangan.
Kegiatan ini sudah menjadi tradisi rutin tahunan oleh sanggar dan juga warga masyarakat saat menyambut buka puasa. Ya, hikmahnya kita mensyukuri rezeki yang sudah diberikan dan untuk menjalin kerukunan warga masyarakat dan juga mengenalkan giat seni budaya, terutama wayang kulit begitu. Pagelaran wayang kulit ini selain sebagai syiar agama Islam, sekaligus mengenalkan seni budaya Jawa terhadap warga masyarakat serta anak-anak yang hadir di tempat ini.